ibadah kita pada pagi ini. Saudara, kita mau belajar untuk mengenal firman Tuhan yang topik mengalahkan monster dalam tanda kutip ya, monster pribadi. Kita buka di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ke-3. Ayat 1 sampai 12, saudara, kita akan membaca secara bergantian. Saudara, kita membaca ayat 1, nanti sudah berbaca ayat kedua, begitu seterusnya sampai ke ayat yang ke-12. Saudara, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan cara demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar yang digerakkan oleh angin keras, namun dapat kembali dikendalikan oleh kemudi amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menyudahi seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang luas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan? Kita baca katanya kecil kan? Tapi penting sekali ya. Jadi kalau dia terganggu, ada gangguan, sulit sekali. Nah, orang yang celak, nah itu saudara ya, yang ngomongnya nggak jelas itu karena lidahnya katanya ya, maaf saudara ya, itu pendek nah gitu ya. Jadi cedal itu dia ya. Nah, jadi ngomongnya agak kurang nah, gitu. Jadi saudara, betapa sempurnanya Tuhan itu menciptakan manusia, khususnya saudara dalam anggota tubuh yaitu lidah ini saudara ya. Jadi dengan lidah itu secara jasmani membantu kita saudara mengunyah makanan, dan juga saudara membuat kita juga bisa dapat berbicara dengan baik. Kalau terganggu kita akan sulit sekali untuk berbicara. Apalagi kalau kita minum air yang panas, nah, maka lidah itu langsung bereaksi, ya, langsung tidak enak. Nah, saudara, lidah atau perkataan kita, saudara, itu seringkali menjadi monster kecil, ya, dalam hidup kita, dan juga saudara bisa menimbulkan akibat yang besar. Dalam nas yang kita baca ini, saudara, lidah itu, tentang lidah itu atau perkataan itu, dikatakan saudara dia dapat merusak dan juga dapat mencemarkan, ya. Jadi penyebab ya, lidah itu saudara kalau kita tidak gunakan dengan baik, dia bisa dapat merusakkan dan juga dapat mencemarkan.
Yang jelas saudara, lidah ini sifatnya netral, ya, bisa digunakan baik, bisa juga digunakan tidak baik. Sama seperti pisau. Pisau itu netral, saudara, ya. Dia digunakan untuk mengupas bawang, untuk memotong sayur, ya. Itu kan digunakan gitu kan. Tapi dia bisa juga digunakan untuk menusuk orang, membunuh orang. Tapi sifatnya netral. Begitu juga dengan lidah. Lidah itu sifatnya netral. Tapi sebenarnya penggunaannya sudah adalah untuk mengatakan hal-hal yang baik. Tapi dalam ayat yang kita baca ini saudara, dalam pasal 3 ayat 1 sampai 12 itu saudara, dikatakan bahwa lidah yang tidak digunakan dengan baik itu dapat merusak dan juga dapat mencemarkan. Ya, saudara, dapat merusak atau dapat mencemarkan karena lidah digunakan untuk memperguncingkan orang, ya, mengatakan orang, menggosip, begitu saudara, ya. Itu dapat merusak, dapat mencemarkan, ya. Nah, lidah juga saudara digunakan dalam hal negatif, itu berbohong, ya, berbohong. Nah, biasanya saudara orang berbohong tujuannya adalah untuk menyembunyikan fakta, untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, sehingga saudara dia berbohong. Nah, itu dapat merusak dan juga dapat mencemarkan. Lidah juga saudara digunakan hal yang negatif untuk dapat mengucapkan kata-kata sumpah atau kutuk, ya. Jadi ada orang mengucapkan kata-kata kutuk, saudara, sumpah serapah, ya. Dia sebenarnya memang bersalah, tapi dia bersumpah bahwa dia berkata bahwa dia tidak bersalah. Nah, itu termasuk penggunaan lidah secara negatif yang dapat merusak dan juga dapat mencemarkan. Jadi saudara, kita tidak boleh bersumpah palsu, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita katakan ya, katakan ya, tidak ya tidak. Lebih dari situ itu berdosa. Jadi saudara, mari kita gunakan lidah kita itu saudara, bukan hal yang negatif tapi hal yang positif, khususnya dalam hal berkata benar, ya. Jadi kita juga sudah tidak boleh menyumpahi, mengutuk orang, mengutuk diri sendiri juga tidak boleh, saudara, ya. Karena itu adalah dapat merusak dan juga dapat mencemarkan, ya. Yang berikutnya saudara, penggunaan lidah dalam hal negatif itu saudara, yaitu mengatakan kata-kata yang cabul, kata-kata yang kotor, ya. Jadi saudara, biasanya orang supaya dia puas membalas omongan orang saudara dengan kata-kata yang kotor, ya. Nah, itu juga saudara tidak baik. Itu adalah hal yang dapat merusak dan juga dapat mencemarkan. Nah, lidah pun juga sudah digunakan dalam hal yang negatif, yaitu pada penggunaan kata-kata yang kritik, tidak membangun, ya. Di mana-mana ada kritik dan saran, artinya sudah ada perbaikan. Tapi ada orang saudara yang mengkritik tapi tidak membangun, menjatuhkan orang. Nah, itu saudara, dia menilai seseorang dan dia juga saudara menjatuhkan orang itu dengan kata-katanya, ya. Nah, itu juga saudara tidak boleh. Itu merupakan hal-hal yang negatif yang dapat merusak dan dapat mencemarkan. Itu 5 hal saudara, ya, penggunaan lidah secara negatif, ya. Nah, itu saudara merupakan monster kecil, ya. Artinya saudara merupakan namanya saudara setan yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Jadi saudara, dalam ayat ini kita diajarkan saudara bahwa kalau lidah itu digunakan secara negatif, ya, maka dia dapat merusakkan dan juga dapat mencemarkan. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi ini saudara menjelaskan kepada kita seharusnya, tadi saya sudah sampaikan 5 hal yang negatif tentang lidah. Nah, seharusnya lidah itu, ya, lidah kita itu sudah berfungsi untuk 3 hal, ya. Itu yang pertama saudara, lidah kita itu berfungsi untuk memuji Tuhan. Lidah atau perkataan kita itu sudah ibarat senjata yang bisa dipakai dengan cara yang benar, ya. Tetapi saudara, sebaliknya ada banyak orang yang menyalahgunakan lidah itu. Jadi dalam ayat ini diajarkan kepada kita saudara bahwa lidah kita itu bukan dispenser.
Dispenser itu bisa dapat mengeluarkan air panas, air dingin, tapi lidah kita bukan 2 in 1, ya. Tapi dia hanya bisa satu sumber, hanya satu tujuan penggunaan lidah itu, saudara, yaitu hanya untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi kita bangun, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Kau berikan nafas hidup bagiku. Mungkin besok ketika kita bangun, ya, mungkin kita ada agak pening-pening sedikit, ya, agak panas badan kita, tapi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun badan kita panas, walaupun mungkin badan kita pegal karena kita capek kerja, tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi perkataan yang pertama yang diucapkan ketika kita bangun pagi bukan aduh sakit badanku semua, bukan. Ya, perkataan pertama yang keluar ketika kita bangun adalah Tuhan terima kasih. Ya, aku bisa dapat bangun pagi hari ini, aku bisa lihat matahari, aku bisa dengar suara ayam tetangga berkokok. Karena ada orang sudah besok pagi dia nggak bisa bangun lagi. Ya, sudah punya gelar baru dia, ARM di belakangnya. Jadi saudara, ketika kita bangun pagi, kalimat pertama yang keluar dari mulut kita adalah mari kita memuji Tuhan walaupun badan kita pegal. Ya, aduh punggungku sakit, nah gitu saudara ya. Tapi bukan itu yang kita keluarkan, tapi yang kita keluarkan adalah terima kasih Tuhan untuk nafas yang Tuhan berikan. Haleluya. Nah, saudara, kita memuji Tuhan, kita pakai mulut kita, saudara, walaupun ya badan kita pada waktu kita bangun itu serasa seperti mungkin ya baru kena timpa roti gitu ya, bagaikan seperti kena kayu rasanya punggung kita, atau kepala kita bagaikan seperti ditimpa es batu ya, rasanya seperti nyucuk-nyucuk, begitu saudara ya. Tapi kita mau, kalimat pertama yang kita keluarkan adalah kita memuji Tuhan. Nah saudara, lidah kita gunakan untuk mengagungkan pribadi Tuhan. Next ya, memuliakan Tuhan, mensyukuri untuk pekerjaan-pekerjaan yang Dia buat, karya-karya yang Dia ukir dalam hidup kita. Perjalanan kita itu Tuhan sertai, Tuhan berkati. Nah, jadi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ingat saudara bahwa lidah kita itu perlu kita latih, perlu kita biasakan saudara, untuk kita pakai mempermuliakan nama Tuhan. Berapa banyak orang saudara kadang selalu bersungut-sungut, ya. Kenapa saudara? Karena mereka mengucapkan kata-kata sungut itu sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Ketika dia mengalami sesuatu dalam hidupnya, ketika dia tidak enak badannya, dia langsung mengeluarkan kalimat agak enak badannya, nggak mood aku hari ini. Nah, itu adalah sesuatu yang terbiasa, yang paling umum diucapkan oleh semua orang. Tapi saudara, mari kita mau melatih, mari kita mau membiasakan untuk kita memperkatakan yang baik. Sekalipun mungkin ya badan kita tidak enak, mungkin kita sedang ada persoalan semalam tapi belum selesai hari ini, dan belum tahu apakah akan tuntas persoalan kita itu. Tetapi biarlah lidah kita biasakan, kita latih ya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melatih untuk selalu kita on time datang ya untuk dalam pekerjaan, kita perlu juga melatih lidah kita saudara ya, untuk kita bisa dapat menggunakan lidah kita itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena lidah ini saudara bagian yang terkecil tapi dapat mempengaruhi hal-hal yang besar. Dikatakan saudara dalam Alkitab ini, dikatakan saudara bahwa lidah itu bagaikan seperti kemudi kapal. Kapal itu besar, ya. Kapal itu saudara, kalau kita melihat kapal gelut saudara ya, itu bisa dapat memuat 5.000 penumpang, ya. Kapasitasnya saudara. Tapi kemudinya kecil, bisa dia belok, ya, bisa dia mundur. Nah itu dikemudikan oleh kemudi yang kecil, ya. Tapi itu juga sebabnya lidah kita juga seperti itu, kecil, tapi dia bisa dapat mempengaruhi hal-hal yang besar, ya. Nah oleh karena itu saudara, jangan anggap sepele kepada hal yang kecil ini saudara, karena dia bisa berdampak besar. Karena itu kita perlu latih, ya, mulut kita, lidah kita sudah
untuk kita pakai mempermuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau yang aku puji, Engkau yang aku tinggikan dalam hidupku. Tiap kali kita bangun, mungkin itu walaupun pada kenyataannya kita sedang diterpa persoalan, tapi biarlah persoalan itu kita kesampingkan. Yang paling utama yang kita perlu kerjakan dalam hidup kita, Tuhan, aku percaya Engkau yang menolong aku. Aku percaya Engkau Tuhan yang berperang menggantikan aku. Itu yang harus kita katakan. Jadi kita perlu melatih, ya, seperti kita melatih membiasakan kita bangun pagi, maka terbiasalah kita bangun pagi. Demikian juga kita melatih lidah kita untuk membiasakan, untuk mengucapkan kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Surah dalam Mazmur 71 kita sama-sama baca, saudara. Ayat 8, ya, 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hati. Jadi saudara, biarlah mulut kita itu penuh dengan pujian, ya, kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan menolong keluarga. Aku bersyukur Tuhan kami bisa makan. Aku bersyukur Tuhan karena kami terlindung dari panasnya matahari. Jadi kita bersyukur, saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur di dalam hidup ini. Daud dia berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian, ya, kepada Tuhan. Sekalipun saudara ada orang yang sedang mengejar dia, sekalipun ada orang yang sedang mengintip dia, kapan kau bisa lengah supaya kau bunuh? Tapi saudara, dia tidak takut. Justru hari-harinya diisi bukan dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, tapi justru sudah hari-harinya itu dia isi dengan dia memuji Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jadi saudara, pekerjaan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan itu, saudara, adalah pekerjaan yang kita lakukan seumur hidup, bukan sekali-sekali, bukan waktu kita lagi mood dengan tidak mood, tidak. Tapi di dalam ayat ini dikatakan untuk mengucapkan, ya, yang kedua, lidah kita seharusnya kita gunakan, saudara, untuk memberkati sesama. Nah, ucapan berkat, saudara, adalah hal yang seharusnya meluncur dan kita perkatakan dari mulut kita kepada orang lain. Mungkin kita berpikir, wah, enak kali aku mengucapkan berkat sama orang. Dan kalau sama orang aku ucapkan berkat, ya diberkati dia, aku enggak, kalau tidak. Ketika kita mengucapkan berkat kepada sesama kita, berkat Tuhan itu turun bagi kita. Apalagi kalau kita mengucapkan berkat kepada orang lain, orang itu tidak menerima, itu kembali kepada kita. Jadi tidak ada ruginya kita, saudara, ketika kita memberkati. Jadi hal yang negatif yang saya sampaikan di awal tadi, ada orang yang mengutuk, ya, dia mengutuk orang, dia menyumpahi orang, mensumpahi. Susah terus kalau nanti jadi orang. Itu tidak boleh, saudara, ya. Itu adalah hal negatif yang bisa dapat mencemarkan kita, bisa dapat merusak diri kita. Itu namanya kita berharap kita minum racun orang yang mati, tidak mungkin. Jadi kata-kata kutuk itu, saudara, bukan membuat kita untung, bukan membuat orang itu jadi rugi, tapi justru soal itu bisa dapat merusak kehidupan kita. Nah, karena itu lidah kita harus kita gunakan, saudara, untuk memberkati sesama. Walaupun orang yang kita ucapkan berkat itu, saudara, melakukan hal yang tidak baik kepada kita, ya, mengucapkan
hal-hal yang tidak pantas bagi kita. Mungkin kita tersinggung, mungkin kita marah, mungkin kita sakit hati dengan ucapannya. Tapi firman Tuhan mengajar kita dalam hari kita mau ucapkan berkat, melepaskan berkat, ya, kepada orang yang membuat hal-hal yang tidak baik kepada kita. Kenapa saudara? Karena untuk menghukum orang itu bukan urusan kita, bukan kapasitas kita, ya. Tapi biarlah Tuhan yang menghukum. Karena itu bukan bagian kita. Bagian kita saudara adalah untuk mengikuti kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tunduk dan taat, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, termasuk perkataan kita. Nah, gitu saudara ya. Jadi saudara, kalau kita turun tangan untuk membalas sakit hati kita kepada orang, ya Tuhan nanti yang lipat tangan begini. Tuhan tidak mau ikut campur. Kalau kita yang menyelesaikan. Tapi kalau Tuhan yang mau menyelesaikan, biarlah kita yang lipat tangan. Ya, Tuhan yang berperan akan begitu saudara. Kita lihat Tuhan yang akan menolong. Nah, oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan, luka batin, sakit hati, pahit hati, ya, itu cenderung, ya, ada di dalam kehidupan orang yang suka mengutip. Ya, jadi sudah kalau kita lihat ada orang yang suka menyembah dikit, ya, suka ngomong yang kotor, itu karena hatinya, ya, itu sudah terkontaminasi. Jadi hati itu adalah sumber, lidah itu adalah alat. Ya. Jadi itu sebabnya saudara, kita perlu mengoreksi kehidupan kita, hati kita. Jangan sampai penuh dengan hal-hal yang kotor. Sehingga saudara, lidah kita akan mengucapkan hal-hal yang kotor juga. Ya. Oleh sebab itu saudara, kita mau menyatakan ucapan yang memberkati dan membangun orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang lain saudara sepertinya menyepelekan kita, mari kita balas saudara dengan kata-kata yang memberkati, dengan kata-kata yang membangun. Tidak perlu dibalas dengan apa yang dia ucapkan saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang akan berperan bagi kita. Karena ada Tuhan yang sanggup untuk menolong dan membela kita. Ya, oleh sebab itu saudara, firman Tuhan berkata begini, saudara, dalam Mazmur 66. Next dia kita baca, ya. Kita sama-sama baca saudara ya, dalam Mazmur 66, 17, 18, 23. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi saudara, bahwa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan kalau hati kita tidak beres. Kalau hati kita saudara ada niat jahat, ya, Tuhan tidak mau dengar. Tuhan tidak mau bela kita. Nah, karena itu dalam Mazmur 34 ayat 13 menasihatkan kepada kita, dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang berlimpah. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu sangat tahu persis apa yang ada di hati kita. Jadi kita menjerit pun berseru kepada Tuhan, kalau hati kita belum kita bereskan, Tuhan tidak mau dengar. Karena Tuhan itu tahu kedalaman hati kita. Dia sangat persis tahu apa yang ada dalam diri kita. Kita nggak bisa sembunyikan. Sama orang lain kita bisa sembunyikan. Sama orang lain kita bisa tutupi. Sama orang lain kita bisa pura-pura. Dan orang tidak akan tahu kalau kita bersandiwara. Tapi Tuhan, Dia tahu kalau kita bersandiwara. Tuhan tahu kalau kita berpura-pura. Tuhan tahu kalau kita berbohong dan segala macam. Ya, nah karena itu saudara, di hadapan Tuhan yang adalah Tuhan yang Maha Tahu, hari kita mau bereskan hidup kita, ya, termasuk hati kita, supaya hati kita jangan penuh dengan sampah, supaya hati kita sudah jangan penuh dengan kejahatan, karena Tuhan tidak mau mendengar doa kita, permohonan kita, seruan kita. Nah, karena itu firman Tuhan berkata, jaga lidahmu. Ya, jadi saudara, bukan hanya kebersihan yang perlu dijaga, jagalah kebersihan agar kita sering mendengar kalimat seperti itu. Kenapa? Karena memang lingkungan kita atau rumah kita gampang kotor kalau kita tidak jaga kebersihan. Kan begitu kan? Bisa dapat penuh dengan pasir, sampah,
plastik apa segala macam, ya gampang sekali ruangan ataupun juga lingkungan atau kamar bisa kotor. Kan begitu dari sebabnya ditulis jaga kebersihan. Nah, kita pun juga sudah jaga lidah juga. Kita perlu menjaga lidah. Kenapa? Karena lidah ini bisa ceplos, ya. Karena lidah ini sudah bisa keluar begitu gampangnya omongan. Ya. Kenapa ada bisa terjadi pertengkaran, ada keributan? Karena omongan yang tidak dijaga. Ya. Ketika keluar aja ngomong begitu, nah orang lain mendengar langsung ngamuk, langsung marah, langsung emosi segala macam. Kenapa? Karena ucapan yang ceplos nanti saudara. Nah biasanya itu ucapan itu ceplos begitu saudara karena hati sumbernya. Ya, karena di hati itu penuh dengan kejahatan. Hati itu disimpan, ya, memori-memori yang kemarin-kemarin, ya, yang perlakuan-perlakuan yang kita tidak suka dari orang, dari saudara, dari famili, teman, itu disimpan di hati. Ya, ketika ada di hadapan orang itu langsung keluar saudara, dengan ucapan itu. Jadi dia langsung otomatis seperti kayak orang yang ngetik di komputer ada printnya, gitu. Terprint semua saudara apa yang ada di komputer itu, akan begitu ya, ada printernya. Jadi lidah itu bagaikan seperti printer, tercetak keluar kata-kata itu. Kenapa? Kan sudah tersimpan di hati segala macam yang sudah kita pikirkan, yang kita sudah bayangkan, dan sudah tersimpan di hati. Ketika orang yang perlu, ada orang yang langsung keluar, ya. Jadi begitu bahaya sekali saudara, ya, kata-kata itu kalau hati itu sudah tidak dibereskan. Nah, karena itu saudara, kita kalau bisa menjaga kebersihan, kita perlu juga bisa menjaga lidah kita, ya. Karena lidah kita saudara digunakan seyogyanya adalah untuk memberkati, bukan untuk menyumpahi, bukan untuk mengucapkan kata-kata kotor, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk menyinggung orang, ya. Nah, kata-kata ini saudara biasanya dituangkan karena sudah zaman media ini saudara, selain langsung ngomong, ada juga melalui media, ya. Dia bikin status, nah itu saudara ya. Jadi status itu sudah dibikin menyinggung orang, ya. Nah kalau orang yang normal, kalau orang yang bijaksana, nah dia tidak akan menanggapi itu, nah gitu ya. Ada nanti kalau ditanggapi nanti dijawab dia nanti merasa doya katanya begitu, ya. Nanti kita jadi dianggap lebih bodoh dari yang menulis itu, ya. Jadi saudara, orang yang menuangkan kalimat-kalimat itu di media sosial itu saudara adalah orang yang betul saya bilang secara pribadi adalah orang yang bodoh, ya. Adalah orang yang apa itu namanya saudara bilang tidak menjaga hatinya. Karena hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kejahatan, hatinya penuh dengan kepahitan, ya. Sehingga saudara dia memperintarkan apa yang ada di hatinya itu saudara dengan menuliskan, ya, segala sesuatu itu yang ada di media sosial. Itu sesuatu yang tidak baik, ya, tidak bagus. Kelihatan sekali saudara bahwa itu adalah orang yang tidak bijaksana, tapi bijaksana, ya. Nah saudara, kita perlu menjaga lidah kita, menjaga jari-jari kita juga saudara, untuk tidak menulis hal-hal yang tidak baik. Kalau kita ucapkan berkat, kita ucapkan kata-kata yang baik, memberkati sesama, memberkati kehidupan kita, memberkati anak-anak kita, memberkati teman kita, memberkati semua orang juga. Karena memang itulah yang harus kita gunakan. Jadi mulut kita itu sudah bukan untuk mencaci, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk menyinggung, ya. Tetapi lidah kita itu sudah ada untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Jadi ingat saudara, Tuhan tidak akan mendengar doa kita ketika ada dia jahat di hati, ketika ada pikiran yang tidak benar, ya. Jadi saudara, mari kita menjaga kehidupan kita supaya hidup kita itu sudah berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, lidah kita itu seharusnya saudara adalah digunakan untuk menyegarkan, menghidupkan, ya. Perkataan kita itu sudah diibaratkan sebagai sumber air, bisa mengeluarkan air tawar, ya, air pahit. Tetapi saudara, perkataan kita itu harus
Harusnya saudara bukan seperti dispenser, bisa air tawar, bisa air pahit, tidak boleh. Ya, tapi harus satu sumber, saudara. Ya, itu sebagai sumber air yang menyegarkan, bukan air yang pahit. Artinya saudara, perkataan kita itu harus membangun. Ya, membangun itu artinya memotivasi, memberikan semangat, baik untuk diri kita maupun juga untuk orang lain. Jadi perkataan kita itu saudara kita latih untuk membangun semangat kita, membangun semangat orang lain juga. Indonesia sudah pada tahun 1945 sebelum merdeka pada 17 Agustus, maka para pejuang kemerdekaan itu sudah mereka selalu memotivasi diri mereka. Ya, nah pencipta lagu Indonesia Raya itu saudara, kayak Supratman itu saudara, ya, dia adalah seorang Kristen. Dan dia pun juga saudara menyemangati, ya, dirinya itu sudah dengan talenta yang dia miliki, dia menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, lirik lagu itu saudara memberikan semangat, ya, untuk berkobar-kobar supaya bisa memperjuangkan kemerdekaan. Ya, jadi saudara terciptalah lagu Indonesia Raya ini. Ya, terbukti saudara bahwa ketika lagu itu diperdengarkan saudara, maka orang Jepang tidak suka saudara mendengar lagu itu saudara. Kenapa? Karena lagu itu mereka tahu artinya adalah untuk memberikan semangat juang supaya bisa dapat mengusir penjajah. Ya, saudara, pada tahun 1945 para pejuang kemerdekaan itu mereka selalu membangun. Ya, mari kita menyemangati, kita percaya, ya, bangsa kita akan menjadi bangsa yang merdeka. Mereka saling mengucapkan. Jadi sudah ada kata-kata patriotis, ya, untuk mereka bersama-sama, ya, berjuang saudara untuk bisa menyemangati satu dengan yang lain. Kalau ada kata saudara mereka tidak saling menyemangati, mungkin tidak terjadi 17 Agustus 1945 itu saudara diproklamirkan kemerdekaan. Nah begitu juga dengan kita saudara. Dalam hidup ini saudara kita menghadapi, ya, penglihatan kita, dunia kita ini susah, sukar, ya, penuh dengan kesulitan. Berita-berita yang kita dengar menuliskan saudara bahwa harga-harga semakin naik, ya, biaya semakin mahal, biaya hidup semakin terus meningkat. Nah, kalau kita melihat dengan kenyataan, dengan mata kita, dengan ucapan kita, maka saudara kita akan menjadi orang yang semakin susah. Dan akhirnya sudah wajah kita jadi mengkerut, kita jadi orang yang stres, akhirnya hilang pikiran, hilang akal, ya. Jadinya sudah kita menjadi orang yang nanti akhirnya menjadi orang yang sinting dinilai orang muda. Kenapa? Karena kita sudah tidak nyambung ngomong. Kita berbicara sama orang lain, ya, orang bilang A, kita jawab B. Nah itu sudah sinting dibilang saudara. Kenapa? Karena kita sudah stres menghadapi dunia ini. Nah tetapi saudara tadi, ya, kenyataan memang dunia kita sukar, harga-harga semakin terus meningkat dan segala macam kelihatan sukar. Tapi mulut kita jangan kita gunakan untuk mengatakan bahwa waduh hidup ini sulit, hidup ini susah, hidup ini penuh dengan tantangan segala macam. Tidak, saudara. Mata boleh melihat kenyataan, tapi mulut kita mari kita mau pergunakan untuk membangun dengan kata-kata iman, ya, bahwa aku percaya di tengah-tengah kesulitan ada berkat Tuhan yang aku boleh dapat alami dalam kehidupanku hari lepas hari. Biarlah itu saudara menjadi bagikan seperti sumber air. Perkataan kita yang kita ucapkan itu menyegarkan diri kita dan juga orang lain. Ya. Jadi saudara, ya, biarlah perkataan kita itu seperti oase, ya, yang menyegarkan dan bermanfaat bagi orang lain ketika diluncurkan dari mulut kita. Oase itu apa saudara? Oase itu adalah padang gurun yang ada air. Nah gitu saudara, ya. Jadi itu oase. Jadi tengah-tengah padang gurun ada air. Nah itu namanya oase. Jadi orang yang kepanasan, ya, tiba-tiba menemukan ada mata air. Nah itu menyegarkan sekali saudara. Ya, diambil air itu ditaruh ke muka itu rasanya segar sekali. Nah itulah oase.
Jadi biarlah perkataan kita yang kita ucapkan itu boleh dapat menyegarkan kita dan juga dapat menyegarkan orang lain, membangun semangat, memberikan motivasi. Ya. Jadi saudara, kata-kata kita itu saudara, itu bermanfaat saudara untuk membangun orang, menyemangati orang saudara. Ya. Tapi kalau kita kumpul satu dengan yang lain hanya negatif yang kita ucapkan, dan lemahlah kita. Ya, lemahlah kita. Ada kita bisa dapat berjaya. Jadi saudara, mari kita mau apa namanya saudara, bergerak menyemangati kehidupan kita. Di dalam kita keluar jalan ini, satu kali saudara, ada sekitar 6-7 orang yang berpenyakit kusta. Mereka saudara dalam satu kelompok yang penyakit kusta ini saudara tidak bisa bebas ya berjalan karena masalah saudara karena penyakit menular dan begitu ya. Jadi mereka jadinya terasing. Suatu malam saudara, mereka berkata begitu. Mereka mengalami keadaan kerajaan di Samaria. Jadi Yehuda pada waktu itu saudara mengalami krisis moneter, itu dari krisis keuangan. Nah, jadi saudara mereka kelaparan. Enam 7 orang ini saudara yang berpenyakit kusta itu. Jadi mereka satu orang berkata kepada kawan-kawan, ayo kita beranjak dari sini, kita cari makanan. Mana tahu nanti di depan sana kita menemukan makanan. Ya. Kalau kita tidak menemukan, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita jangan mati di sini. Kalau kita nanti mati di sana nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Gitu. Itu kata salah satu dari 6-7 orang yang berpenyakit kusta. Akhirnya mereka beranjak, ya, dari tempat persembunyian pengasihan mereka, dan mereka sudah tidak makan. Ya. Jadi dengan kekuatan yang sisa mereka berjalan. Penyakit kusta juga mereka berjalan. Dan tiba-tiba saudara mereka terkejut dengan mereka menemukan di depan mereka itu saudara adalah barang-barang tentara alam, ya, barang-barang tentara alam. Ada kuda, ada kemah, ada bekal makanan yang tertinggal. Ya, ini penuh makanan. Ya, ini penuh dengan banyak makanan, banyak orang-orangnya. Ini kudanya masih lengkap di sini, kemahnya masih ada, makanannya masih ada, airnya masih ada. Orangnya mana? Gitu. Dan ternyata saudara, orang-orang tentara Aram itu adalah orang-orang tentara Aram yang rencana mau menukung dan menyerang, ya, kerajaan Yehuda pada waktu itu. Tetapi saudara, mereka lari tunggang langit, kabur mereka saudara. Kenapa kabur? Karena mereka tiba-tiba mendengar seperti ada satu pasukan gerak kuda yang begitu banyak, ya, seperti datang mendekati mereka, ya. Dan mereka tidak tahu saudara bahwa itu adalah tentaranya Tuhan, ya, datang untuk mengusir mereka. Jadi saudara, mereka ini lari, sebabnya mereka mau menyerang, ya, kerajaan Yehuda pada waktu itu dan Samaria, ya. Tapi mereka lari, ya. Mereka lari kocar-kacir dan mereka tinggalkan barang-barang mereka itu semua situ, ya. Dan mereka pergi kabur karena mereka mendengar seperti gerak kuda yang jauh lebih banyak, pasukan yang banyak. Mereka dengar. Dan orang-orang yang berpenyakit kusta ini sudah mereka pergi rezeki, ya, rezeki nomplok, ya. Sehingga mereka makan dengan sepuasnya di situ, ya. Mereka makan. Dan mereka tidak jadi mati. Seharusnya mereka mati, tapi mereka sudah hidup. Ya. Nah, kenapa saudara? Karena mereka optimis, ya, melangkah. Kita pergi ke sana, kita berjalan ke sana. Nanti kita pasti temukan ada makanan di sini. Nah, itu saudara. Jadi saudara, seandainya mereka mendengar perkataan teman yang satu lagi, nanti kita mati di situ mengantar nyawa kita. Pasti mereka saudara, ketika mereka ada di situ tidak beranjak, pasti mereka mati.
Karena mereka sudah mau beranjak, mau melangkah, akhirnya sudah mereka mendapatkan ya, berkat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bisa makan, mereka tidak mati kelaparan. Begitu juga dengan kita, saudara. Mari kita mau optimis dalam hidup kita. Sekalipun kenyataannya saudara, mungkin dunia kita sedang susah, dunia kita penuh dengan ya, banyak sekali hal-hal yang rumit, susah ya. Tetapi saudara, mari kita mau mengucapkan kata-kata ya, yang membangun diri kita, bermanfaat ya, untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kalau kita sudah semangati diri kita, aku percaya Tuhan, aku kuat, aku percaya menjadi orang yang benar. Seperti firman Tuhan minggu lalu, kita bukan pecundang, tapi kita menang. Aku percaya Tuhan yang menolong kehidupanku, aku percaya Tuhan memberkati masa depanku, memberkati anak-anakku, memberkati rumah tanggaku, memberkati kehidupanku di hari besok. Sekalipun kenyataan sepertinya dunia kita lihat ya, gak mungkin. Tapi kata-kata itu sudah itu dapat menyegarkan, menguatkan ya, menguatkan kita. Oleh sebab itu saudara ya, jangan pergunakan mulut kita saudara untuk bersuruh-suruhnya mending hidup ini ya, ya susah, makin susah, kita nggak tahu ke depan kayak kita, nggak tahu besok bagaimana, nggak tahu besok nanti bagaimana nasib kita. Jangan ucapkan seperti itu saudara. Setan suka sekali kalau kita bersuruh-suruh. Setan suka sekali kalau kita pesimis saudara. Kenapa? Karena memang setan menginginkan kejatuhan kita. Karena setan menginginkan kegagalan kita. Karena setan tidak mau kita mengalami berkat Tuhan. Dia justru mau membuat kita jadinya susah saudara. Tapi mari kita kalahkan itu. Yang kita dengarkan suara-suara neraka, yang kita dengarkan suara-suara pesimis. Tapi biar kita boleh dapat optimis dalam hidup ini, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Mari kita mau menyegarkan. Mari kita mau mengucapkan kata-kata yang membangun. Sehingga iblis dikalahkan. Iblis akan terus dia berusaha saudara untuk mempengaruhi kita. Dia akan membisikkan kita saudara hal-hal yang negatif. Kita jangan mau. Dan kita gunakan ya, sedikit celah untuk iblis itu mau masuk ya. Jangan kasih kesempatan kalau ini. Tapi optimislah dalam hidup ini. Percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Efesus 4 ayat 29 kita sama-sama baca ini. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih. Amin saudara. Jadi pakai perkataan kita itu sudah untuk membangun. Ya, perkataan kita itu sudah untuk membangun orang, untuk memotivasi orang, untuk menyemangati orang kita. Jadi orang yang malas jangan dibilang banyak dasar kompon malas. Jangan saudara, makin malas dia nanti. Ya, mari saudara motivasi dia, semangati dia dulu supaya dia bisa keluar dari rasa malas ini. Ya. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 sama-sama bisa kita baca 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah satu bukan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saudara nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Jadi kita sudah mari kita saling membangun, saling menguatkan. Besi menancapkan besi. Saudara, kata-kata yang membangun itu mendapatkan damai. Kalau kata-kata yang negatif, saudara
Menjaga perkataan itu seperti menjaga nyawa. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, menjaga perkataan itu menyelamatkan nyawa. Jadi nyawa taruhannya. Ini betapa penting sekali kita menjaga lidah kita. Karena itu menunjukkan hati hidup kita. Beruntung atau tidak beruntung, itu tergantung lidah kita. Kita tidak jaga lidah kita, kita menutupi diri kita, ya jadilah kita orang yang tidak beruntung. Jadi karena itu sudah kita diajarkan juga ketika kita dapat belajar mengelola lidah kita. Jangan sampai kita terjebak dalam dosa karena lidah. Jadi lidah itu digunakan untuk berkata-kata. Ya, kalau dia tidak terkontrol, maka lidah itu pada hakikatnya akan membuat kita jatuh pada dosa. Kalau kita bilang siang itu ya jadi siang lah. Karena yang kita ucapkan itu ya begitu. Jadi saudara, beruntung atau tidak, kita itu saudara ketika kita ucapkan kata-kata kita itu, karena sesuai dengan kadar fakta yang kita lihat setiap susah ya jadi susah. Tapi kalau kita bisa melatih diri kita saudara untuk kita ucapkan aku pasti saya akan tetap lebih berkali. Tapi pasti ditolong Tuhan. Jadilah itu kepada kita. Jadi secara mendasar setiap kita itu sudah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola. Jadi sudah bukan pekerjaan saja yang kita kelola, tapi diri kita juga yang kita kelola. Apa itu kita mengelola lidah kita, kita mengelola perkataan kita, dan kita pastikan bahwa lidah kita itu kita gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bangsa Israel saudara dihukum Tuhan bukan karena Tuhan itu tidak mengasihi mereka, tapi karena mereka itu tidak pernah berkata-kata yang baik. Mereka sudah lihat mujizat, mereka sudah menyeberang laut terbelah, sampai mereka di laut ketika mereka sudah keluar dari laut itu, ya, hanya perkara haus mereka jadikan saudara menjadi satu. Ya sudah Tuhan hukum mereka. Kalau mereka ada susah kasih Tuhan pada kita jangan sampai kita berhenti semua. Kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita percaya Tuhan itu yang menolong kita. Amin saudara. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mati berdiri kita mengucapkan Tuhan. Kita pujian Tuhan.